Api dengan cepat membakar sebuah rumah makan di kawasan Jalan Kalibata Utara 2, Jakarta Selatan, Selasa dini hari. Besarnya api membuat sebuah mobil yang terparkir dalam rumah makan juga hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Ya, nah kebetulan tidak ada korban. Nih, hanya satu unit mobil yang terbakar. Untuk objek yang terbakar sendiri apa tuh? Itu rumah makan. Rumah makan. Ya. Nah kalau untuk dari hasil sementara ini Pak, penyebabnya apa sih Pak? Belum tahu Pak. Tadi baru informasi dari pemilik rumah harus pendek. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Mahasiswa dan polisi bentrok saat unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Situbondo, Jawa Timur. DPRD DKI Jakarta resmi umumkan usulan pemberhentian Gubernur Anies Baswedan dalam rapat paripurna dan siapkan penggantinya. Dua santri Gontor jadi tersangka penganiayaan hingga tewas, polisi beri sinyal akan ada tersangka lainnya. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kami juga masih akan memperbarui informasi terkait proses hukum Verdi Sambo dan kolega terkait pembunuhan Brigadir Joshua. Kita awali iNews sore dari informasi mahasiswa dan polisi bentrok saat unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Situbondo, Jawa Timur. Beberapa mahasiswa tersiram bensin dan terluka. Mahasiswa dan polisi bersitegang saat unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa bermula saat polisi merebut ban dan bahan bakar milik mahasiswa, di mana mahasiswa berencana melakukan aksi bakar ban sebagai bagian dari unjuk rasa. Namun bensin yang direbut polisi mengenai wajah sejumlah mahasiswa. Seorang mahasiswa bahkan terluka. Adu mulut dan saling dorong pun tak terhindarkan. Itu kan bagian dari kekecewaan kita. Kita mau menretikalkan bahwa ya masyarakat yang benar-benar butuh terhadap kenaikan BBM. Ya cuman dari kepolisian ya tidak ada cara menghadapi kita. Sehingga juga teman-teman juga tensinya agak memanas ketika terlalu represif nggak? Ya. Ada berapa temannya yang terluka kena bensin? Dari HMI kayaknya 3, kalau dari PMI ya saya sendiri juga kader 1. Kalau di melakukan tindakan represif dari pihak kepolisian hanya berusaha menjaga kondusivitas. Kami juga tadi mengajak adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum itu secara tertib sesuai dengan aturan, tidak menggunakan sarana-sarana yang bisa membahayakan diri sendiri. Mahasiswa di Situbondo telah menggelar aksi unjuk rasa berulang kali. Mereka menuntut pemerintah kembali menurunkan harga BBM karena dinilai menyengsarakan rakyat. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu di Medan, Sumatera Utara, ribuan pengemudi ojek online menggelar aksi protes kenaikan harga bahan bakar minyak yang tidak sejalan dengan kenaikan tarif. Pihak aplikator justru hanya menaikkan tarif 8% atau Rp800 setiap orderan. Ribuan pengemudi ojek online dari berbagai aplikator mendatangi kantor pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Jalan Diponegoro, Selasa siang.
Mereka meminta pemerintah memikirkan nasib pengemudi ojek online yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi. Menurut pendemo, pihak aplikator hanya menaikkan tarif ojek online 8% atau Rp800 setiap satu orderan. Padahal seharusnya kenaikan mencapai 15 hingga 20%. Usai menyampaikan aspirasi, pendemo membubarkan diri dan berjanji jika permintaan mereka tidak dikabulkan akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi. Sementara itu di Jakarta, pemirsa, ribuan buruh kembali turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM. Mereka menuntut harga BBM dikembalikan ke harga semula. Harga BBM hari ini di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi ini dilakukan oleh 5.000 orang gerakan buruh terhadap rakyat dan aliansi mahasiswa. Massa menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan masyarakat di tengah pandemi. Selain itu, para pendemo mendesak agar dicabutnya Undang-Undang Omnibus Law dan RUU KUHP yang sejumlah pasalnya dianggap memberatkan buruh. Ini hal yang sangat tidak tepat dilakukan oleh kekuasaan. Di tengah-tengah sulitnya rakyat membeli kebutuhan pokok karena mahalnya kebutuhan pokok, belum lagi dengan kenaikan BBM, ini efek dominonya semua kebutuhan hari ini akan memberikan beban yang semakin dalam pada rakyat. Bebannya apa? Daya beli masyarakat semakin. Dan pemirsa, kita akan melihat situasi terkini dari unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat bersama rekan kami Kevin Pakan di sana. Selamat sore, Kevin. Apakah aksi unjuk rasa masih berlangsung? Ya, selamat sore Davi, Stefan juga pemirsa. Memang aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah aliansi masyarakat masih terus berlangsung hingga pada sore hari ini. Tepatnya di kawasan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dapat kami informasikan situasi pada saat ini bahwa masa aksi yang tergabung dari sejumlah aliansi masyarakat. Yang pertama dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak, kemudian dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI, dan juga dari mahasiswa yang mana terdiri dari sejumlah kampus yang kami pantau ini berada di kawasan Jabodetabek. Karena memang berdasarkan pantauan kami dari tadi sekitar pukul 1 siang bahwa ini masa aksi mulai berdatangan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, di mana kami mantau bahwa untuk masa aksi pada saat ini masih berjalan secara kondusif, masih berjalan secara lancar, maka kami tidak melihat adanya kerusuhan maupun juga cekcok yang cukup berarti pada saat ini. Namun demikian, tadi Davi, Stefan dan pemirsa, kami sempat melihat bahwa adanya pembakaran ban begitu yang dilakukan oleh sejumlah massa aksi. Tadi kami memantau bahwa setidaknya ada sekitar 3 ban yang dibakar tepatnya depan Jalan Medan Merdeka Barat, yang memang kalau kami pantau ini adanya penutupan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yakni dengan menggunakan kawat berduri dan juga barrier beton yang dipasang untuk bisa menghalau massa. Namun demikian, tadi kami mantau pada saat proses pembakaran ban ini tidak adanya aksi kericuhan yang dilakukan oleh massa aksi, karena memang ini hanyalah sebagai bentuk protes dari para massa aksi dan juga tetap menyuarakan orasi-orasi mereka. Dan juga terkait dengan pengamanan, Davi, Stefan dan pemirsa, kami mantau bahwa terpantau cukup kondusif karena memang ini petugas gabungan sampai dengan saat ini masih terus memantau dan juga terus memonitor adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah aliansi masyarakat. Sementara itu, Stefani dan juga Davi, kembali ke Anda. Terima kasih Kevin Pakan atas laporan Anda langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. DPRD DKI Jakarta resmi umumkan usulan pemberhentian Gubernur Anies Baswedan dalam rapat paripurna Selasa siang. Sementara dalam rapat pimpinan gabungan, DPRD memutuskan usulan 3 nama calon pengganti Anies yang masa jabatannya berakhir 16 Oktober mendatang. DPRD DKI Jakarta mengumumkan pengusulan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta wakilnya Ahmad Riza Patria. Masa jabatan Anies dan Riza Patria diketahui akan resmi berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Insinyur Haji Ahmad Riza Patria
masing-masing sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022 diusulkan pemberhentian sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Usai mengumumkan pemberhentian Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria, agenda dilanjutkan dengan rapat pimpinan gabungan untuk menentukan 3 nama calon pejabat Gubernur DKI Jakarta yang akan diserahkan kepada Kemendagri. 3 nama yang mencuat untuk menggantikan Anies Baswedan antara lain Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri Bahtiar. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempercayakan proses pergantian dirinya pada ketentuan yang berlaku. Anies menegaskan pilihan pribadinya tidak berpengaruh terhadap sosok yang akan dipilih Kemendagri. Ini adalah sebuah proses demokrasi. Kita mempercayakan kepada rakyat dalam hal ini karena masanya transisi maka ditentukan oleh pemerintah pusat. Kita percayakan pada proses. Jadi ini bukan selera pejabat sebelumnya, tapi ini soal proses yang dihormati. Rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dilakukan sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri terkait pemberhentian kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemerintah membentuk tim untuk menghadapi serangan hacker Bjorka yang meretas sejumlah data pemerintah dan tokoh nasional. Namun demikian, pemerintah memastikan data yang diretas Bjorka tidak membahayakan cyber negara. Pengguna Bridge Forum, Bjorka membocorkan data milik sejumlah lembaga plat merah mulai dari IndiHome hingga data presiden. Tak hanya itu, Bjorka juga menyinggung beberapa tokoh di Indonesia. Pemerintah yang mulai resah dengan ulah Bjorka membentuk tim khusus menghadapi serangan hacker Bjorka dan menjaga kepercayaan publik. Tim tersebut melibatkan Polri, BSSN, dan BIN. Tim lintas kementerian lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara dalam. Satu. Yang kedua, perlu ada emergency response team. Ya, terkait dengan untuk menjaga data yang tata kelola data yang baik di Indonesia, untuk menjaga juga kepercayaan publik. Ya, itu yang kedua. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono tak menampik adanya data-data pemerintah yang bocor. Namun Heru memastikan data yang diretas tidak membahayakan siber negara. Kalaupun bisa meratas paling masuk ke window awal, dan window awal itu kan banyak banyak pagernya lah, kira-kira seperti itu. Untuk antisipasi ke depannya Pak, apakah juga ada misalnya penambahan Ya, sedang dirapatin siang dan tadi pagi terkait dengan pengamanan cyber. Terkait maraknya peretasan data milik pemerintah ini, sejumlah pihak mempertanyakan keamanan data pemerintah dan data pribadi mereka. Pemerintah pun didesak untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara meminta masyarakat tenang terkait ramai kebocoran data di media sosial. BSSN menyatakan tidak ada sistem elektronik yang terganggu meski marak informasi dugaan kebocoran data. Memang atau kita harapkan sebenarnya masyarakat jangan terlalu sesuatu yang jadinya ini isu yang sangat masif yang membuat bisa masyarakat merasa resah. Tidak. Secara umum ini adalah masalah data Kalau kita ruang siber itu sebenarnya terdiri dari data, kemudian ada sistem elektronik, dan BSSN masih bertugas lagi mengamankan apa yang disebut infrastruktur informasi vital. Jadi infrastruktur informasi vital ini adalah sistem elektronik yang sudah digunakan di objek vital nasional kita. Katakanlah objek vital nasional kita itu
supaya prosesnya atau produksinya semakin masih efektif, efisien, maka menggunakan sistem elektronik yang sering kadang-kadang disebut SCADA juga. Jadi itu secara umum infrastruktur informasi vital nasional kita secara umum sampai saat ini ya itu semuanya berjalan dengan baik ya, sistem elektronik yang Polisi mengusut dugaan keterlibatan pihak pondok pesantren dan rumah sakit dalam upaya menutupi kematian santri Gontor. iNews Sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.